Aplikasi koin jagat viral di media sosial. Warga pun berbondong-bondong berburu koin dari aplikasi bernama Koin Jagat. Nantinya koin ini bisa ditukar uang dengan nominal mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Melalui peta yang tertera dalam aplikasi, koin tersebut disebar di sejumlah lokasi. Fenomena heboh cari koin juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Warga terus berburu tanpa peduli waktu. Tak jarang, kegiatan ini merusak lokasi berburu. Di Bandung, Jawa Barat, perburuan koin jagat merusak taman kota. Kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya, di taman-taman ya kan barangnya kecil, tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Fenomena ini mendapat perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat ini Kemenkom Digi telah mempelajari adanya kerugian atau pelanggaran aturan dari perburuan ini. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pun tegaskan bila nantinya ditemukan pelanggaran, Kemenkom Digi tak segan menindak aplikator. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo perintahkan Jaksa Agung dan seluruh jajarannya untuk fokus berantas praktek izin ilegal. Tak hanya itu, Presiden juga meminta untuk memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Agung Muda pada Senin 13 Januari 2025. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memerintahkan kejaksaan untuk fokus menindak kasus perizinan ilegal. Presiden menilai perizinan ilegal merugikan negara. Tak hanya itu, izin yang tidak sah juga bisa menghambat agenda pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga mengingatkan jajaran tinggi Kejaksaan Agung agar menindak praktik korupsi yang terjadi di sektor perizinan. Mereka juga diminta untuk memperkuat sistem pengawasan di instansi-instansi pemerintah. Tujuannya supaya pengawasan di instansi-instansi pemerintahan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas diduga karena menunggak bayaran sekolah menjadi sorotan pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun meminta seluruh sekolah menegakkan disiplin sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Dia disorain dari tadi di luar, saya datang. Bu, ambil rapot Mesa, duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Ibu dan sang anak menyebut anaknya belajar di lantai lantaran belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyoroti kasus ini. Mendikbud menyebut tindakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Ia juga mengingatkan seluruh sekolah menegakkan disiplin dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan. Tapi secara kebijakan menurut saya, tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar dengan belajar di lantai itu menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial. Sehingga tidak seharusnya masalah-masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif.
Jadi seharusnya memang ada ya penyelesaian yang lebih manusiawi lah gitu. Menurut Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ada miskomunikasi antara guru di kelas dengan kebijakan yayasan. Solusinya pun telah diputuskan. Kemendikbud akan terus mengawal kasus ini dan berharap ke depan tidak akan ada kejadian serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan pengecekan bendung Danauwarih di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rencananya bendung Danauwarih akan direvitalisasi untuk mendukung program Swasembada Pangan 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan pengecekan bendung Danauwarih pada Sabtu sore. Nantinya pada tahun 2025-2026, pihaknya telah menganggarkan 85 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi, yakni perbaikan pada bagian bendung, saluran induk, hingga saluran tersier guna meningkatkan kapasitas bendung. Bendung Danauwarih merupakan salah satu bendung yang vital, selain untuk pengairan irigasi hingga ke persawahan, juga untuk mengendalikan banjir saat musim hujan. Kondisi bendung peninggalan penjajahan Belanda yang dibangun pada 1912 ini mengalami kerusakan pada sejumlah bagian akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Dengan rencana revitalisasi, maka kapasitas bendung semakin besar dan semakin banyak lahan pertanian yang terairi untuk mengejar target program Swasembada Pangan dan Swasembada Air. Kita sudah menganggarkan beberapa pekerjaan di tahun 2025, insya Allah yang usaha-usaha itu kita betulkan, beberapa saluran sekunder yang menurut kita sudah nggak pas lagi, sudah bocor-bocor, kita akan perbaiki. Harapannya 2026, produksi padi akan lebih meningkat di sini. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan 6 bendungan, yakni Bendungan Rukoh di PDIA Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo bertemu aktor laga senior Amerika Serikat Steven Seagal. Pertemuan ini terjadi tidak sengaja di salah satu rumah makan di Jakarta. Ya, video pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan aktor laga senior Amerika Serikat Steven Seagal viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Presiden Prabowo didampingi oleh Wamenkomdiji Angga Raka Prabowo. Saat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Wamenkomdiji, pertemuan antara keduanya berlangsung secara tidak sengaja. Keduanya bertemu saat sama-sama keluar dari lift yang bersebelahan. Saat itu Presiden Prabowo baru selesai makan siang. Angga juga menyebut Presiden Prabowo dan Steven Seagal sudah kenal sejak 35 tahun lalu saat Prabowo masih berdinas di Kopassus. Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Badan Penyelenggara Haji bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Menteri Agama, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya. Agenda kita ke Saudi Arabia kali ini adalah pertama memenuhi harapan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji di Arab Saudi. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI akan berusaha melakukan lobi-lobi agar kuota haji Indonesia ditambah. Selain Kementerian Agama, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Supaya kami berjalan dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita pertama, haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit agak berbeda, tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya juga akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Meski mengalami penurunan biaya, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak yang saat ini juga tengah berada di Arab Saudi untuk membahas apa saja persiapan yang telah dilakukan pemerintah untuk menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Selamat siang Bang Dhanil. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Bang Dhanil, apakah sudah ada kabar baik nih terkait dengan penambahan kuota haji? Pertama, memang 2 hari yang lalu Pak Kepala Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan dan Pak Menteri Agama serta saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, dan kita bicara banyak hal terkait dengan persiapan haji pada tahun 1446 nanti atau sekitar bulan Juni nanti. Jadi pada prinsipnya pertama kita membahas terkait dengan beberapa kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang kemudian nanti punya dampak terhadap jamaah haji kita. Pertama, misalnya tentu terkait dengan kuota tadi. Kuota tentu nanti akan dibicarakan dalam pembicaraan selanjutnya, apakah ada tambahan kuota atau tidak. Ditambah memang ada rencana pertemuan antara Presiden dengan Raja Arab Saudi atau Pangeran Arab Saudi dalam hal ini. Nah, itu nanti kita lihat perkembangan selanjutnya pada pembicaraan tingkat selanjutnya, itu antara kepala negara. Kemudian kedua, kita bicara terkait dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi yang ingin membatasi petugas haji yang bertugas di Arab Saudi. Dalam hal ini petugas dari Indonesia. Tahun yang lalu petugas kita itu ada sekitar 4.000 lebih, namun kemudian pemerintah Arab Saudi hari ini berencana mengurangi hampir 50% petugas. Baik. Nah, itu yang kemudian kita bicarakan, kita lobby, kita pastikan supaya kemudian tidak ada pengurangan petugas. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu hampir 28%-nya itu adalah jamaah haji lansia, sehingga butuh pendampingan dari para petugas. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita juga bicara tentang istitoah. Istitoah itu kemampuan atau kesehatan dari jamaah haji. Memang jamaah haji kita karena masalah yang kita hadapi itu adalah permasalahan jamaah haji lansia. Oleh sebab itulah kita harus pastikan proses pemeriksaan kesehatan dan kesiapan kesehatan jamaah haji kita di Indonesia yang kemudian ingin berangkat itu benar-benar sehat, benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalani semua rangkaian ibadah. Bang Dhanil, dengan adanya rencana pengurangan petugas itu, jadi total kuota haji untuk Indonesia tahun ini berapa pastinya, Bang? Total kuota jamaah haji hari ini masih sekitar 221 ribuan. Nah, kalaupun ada penambahan, biasanya nanti di tengah proses persiapan ke haji. Tambah lagi nanti mungkin ada pembicaraan, tadi saya sebutkan di awal, antar Presiden Republik Indonesia dengan Pangeran atau Raja Arab Saudi. Baik, jika nantinya penambahan kuota haji ini di-approve atau disetujui, lantas bagaimana dengan standarisasi pelayanannya kepada para jamaah? Tentunya kalau kuota bertambah, fasilitas juga harus terus ditambah begitu, Bang? Pertama begini, sejak awal kami di Badan Penyelenggara Haji yang tahun 2025 ini kan belum punya otoritas penuh. Karena kami diberikan otoritas penuh oleh
Presiden di 2026 ini. Sebagai badan setingkat kementerian, kami diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk mengawal proses haji atau monitoring perhajian 2025 ini atau haji yang ditangani terakhir oleh Kementerian Agama, karena 2026 akan ditangani oleh badan setingkat kementerian yang namanya BP Haji yang dipimpin oleh Gus Irfan dan saya. Nah, dalam konteks ini pertama yang dilakukan Presiden tentu meminta untuk ada penurunan BPIH atau penurunan ongkos haji, karena banyak yang bisa dipotong segala macam. Nah, itu tidak boleh berdampak terhadap pelayanan. Jadi Mbak Deta, ya walaupun BPIH kita atau ongkos naik haji kita itu turun hampir lebih dari 4 juta rupiah, tapi Presiden memastikan dan memerintahkan kepada BP Haji dan Kementerian Agama untuk sama sekali tidak boleh ada pengurangan kualitas pelayanan. Malah justru harus mengupgrade pelayanan supaya jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang harusnya ongkos haji kita bisa lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga ingin memastikan kalau kemudian nanti ada penambahan kuota, maka pelayanan pun harus jauh lebih baik. Kira-kira gitu Mbak Rita. Baik, terima kasih. Semoga nanti memang ada penambahan kota dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Terima kasih sudah bergabung di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, aktris Raline Shah dilantik sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Selain Raline, mantan presenter berita Vivi Aleida Yahya dilantik menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkom Digi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Bernadetta Ginting dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satunya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkom Digi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan posisi tersebut langsung oleh Menkom Digi. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Selain Raline Shah, Menkom Digi juga melantik mantan presenter Vivi Aleida Yahya sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Latar belakang Vivi sebagai jurnalis dan pembawa berita menjadi salah satu daya tarik yang membuat Mutia Hafid memberikan tugas besar sebagai dirjen. Jabatan yang diemban Vivi bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media. Posisi tersebut juga bertugas mengelola administrasi internal Direktorat Jenderal serta melaksanakan fungsi-fungsi tambahan sesuai kebutuhan kementerian.